John McAfee di mana? Ketika McAfee sendiri yang sudah tidak lagi nama dia di situ jadi sebuah perusahaan yang sangat besar. Dia nggak ada, dia nggak di situ, udah nggak punya hak lagi untuk menentukan apapun. Gitu. Bahkan John McAfee bilang sama si Intel, ketika Intel mengubah nama McAfee Antivirus jadi Intel Security, dia bilang, wow terima kasih banget bro, nama gue udah dilepas dari nama antivirus, karena menurut gue tuh antivirus jelek banget dan perusahaan toksik banget. Gue nggak mau diasosiasikan lagi dengan produk itu. Dia seneng banget, tapi akhirnya balik lagi di McAfee. Oke, itu sekilas mengenai McAfee Corporation yang sangat powerful. Lalu bagaimana dengan Jones sendiri? Nah, Jones sendiri kebalikan. Dia baru meninggal tahun 2021 ketika video ini dibuat, dia baru meninggal beberapa bulan lalu di penjara. Nah, di penjara, gila. Perusahaan perusahaan yang dia bikin jadi besar sekali, jadi nilai 8 juta dolar. 8 miliar dolar. Si John McAfee meninggal di penjara dan dibilangnya sih bunuh diri. Itu tragis kan. Tapi memang kehidupan dia setelah dia menjual kepemilikan dia di McAfee itu 100% dijual semua, itu emang tragis sih setelah itu sih. Banyak sekali skandal yang dia buat setelah dia menjual pemilikannya, melepas pemilikannya. Itu katanya sih tahun 2008 nilai yang dia punya kan waktu 100 juta dolar itu menyusut jadi 4 juta dolar di tahun 2008. Ya buat gua sih 4 juta dolar tuh gede banget ya. Mungkin gua nggak bikin YouTube kalau misalnya gua dapet uang segitu. Tapi buat seorang McAfee, dilihat dari apa yang dia dapat dan akhirnya dia menyusut nilai segitu, itu kelihatan bahwa dia tuh gagal sekali mengelola asetnya. Kenapa bisa begitu? Katanya sih waktu itu, kalau kalian bisa ini sendiri ya, tapi intinya adalah dia membeli banyak sekali properti setelah dia mendapatkan uang itu. Dia beli rumah, beli mansion gede-gede, beli yacht, beli mobil mewah. Pokoknya barang-barang yang bener-bener wah banget dia beli sama dia dengan harapan salah satunya bisa dipakai, tapi juga buat investasi di masa depan. Juga dia membuat perusahaan namanya Powwow. Gue juga nggak tahu tuh apa perusahaannya. Tapi intinya perusahaan juga jadi gagal, bangkrut. Dan tahun 2008 ada krisis properti di Amerika kalau nggak salah. Jadinya aset-aset yang dia punya itu jadi hancur banget. Tapi bukan itu doang skandalnya, dia pernah tinggal di Belize dituduh membunuh tetangga, diincar. Nah, dan nggak cuma itu doang, karena orang ini emang benar-benar eksentrik lah, dia punya banyak cerita setelah dia melepas sahamnya itu, melepas pemilikannya di McAfee. Puncaknya adalah tahun 2014 sampai 2015, dia dicurigai oleh pemerintah Amerika, itu dia melakukan kejahatan di mana dia ngemplang pajak. Jadi modusnya adalah dia beberapa aset-aset dia dibeli bukan atas nama dia dengan tujuan untuk menghindari pajak. Dan pemerintah Amerika curiga dengan tindak kegiatan itu. Lalu akhirnya ditangkap dia. Tangkapnya di Spanyol. Waktu itu dia kan lagi mau ke Turki dan dia transit di situ masalah, jadi akhirnya ditangkap. Selain itu juga dia dituduh melakukan pamendang. Kalau kalian tahu ya, si John McAfee ini tahun 2017 itu seperti Elon Musk-nya cryptocurrency. Kalau ngomong selalu tentang kripto di Twitternya, itu ada jutaan followernya. Ngomongnya tweet kripto, ngomongin koin A, koin B, koin C. Bahkan sama Doge juga salah satunya koin yang dia shield, yang dia jual, yang dia bilang ini bakal jadi koin masa depan, termasuk sekarang Elon, tapi dulu si John McAfee, dan orang dengerin dia. Dan dicurigai ketika waktu itu dia melakukan itu, dia dibayar oleh pemilik koin itu. Jadi ada beberapa koin yang dia bilang bakal jadi koin masa depan, orang harus beli, itu sebenarnya dia dibayar sama orang-orang si pembuatnya supaya orang pada beli, supaya nilainya naik. Strategi dinamakan pamendang, dan kalau itu terbukti dia bisa ya kena banyak pasal lah, karena kan ibaratnya manipulasi pasar ya. Terus juga dia dicurigai dia memiliki pemasukan yang banyak tapi dia dilaporkan pajak. Jadi selain dia menipu petugas pajak dengan dia rumah-rumah itu dibeli atas nama orang lain, dia juga dicurigai dapat penghasilan tanpa dilaporkan. Jadi lewat cryptocurrency itu tentunya. Nah itu kenapa ditangkap. Nah ketika dia ditangkap, dia selalu bilang ini penangkapan ini bukan karena kejahatan, tapi alasan politis, itu dia bilang. Karena saya menyimpan rahasia bla bla bla, mungkin mereka pengen saya gagal atau gini-gini ya. Nggak tahu saya benar mana, emang mungkin ada halu aja nih orang ya. Nah waktu itu juga dibilang kayak gitu, dan dia juga sempat mencalonkan diri presiden 2 kali. Satunya tahun 2020 kemarin. Itu kenapa dibilang agak-agak senior, agak eksentrik kan. Lalu akhirnya ketika pemerintah Spanyol memutuskan untuk mengekstradisi dia pulang ke Amerika, nggak lama setelah itu dia meninggal. Ditemukan surat bunuh diri dan dinyatakan dia meninggal bunuh diri. Istrinya baru-baru ini bilang bahwa surat bunuh dirinya palsu, tapi nggak ada yang tahu sih asli apa enggak. Terus juga mulai banyak spekulasi, teori konspirasi yang muncul di balik kematiannya John McAfee. Ada yang bilang
John McAfee ini nyimpen banyak rahasia, termasuk rahasia soal soal beberapa orang-orang penting di dunia seperti Bill Gates. Dibilang Bill Gates tuh melakukan banyak skandal pokoknya. Dan dia ketika dia meninggal dibilang bahwa dia membuat dead man clock, artinya setelah dia mati, detak jantungnya selesai stop, itu dia men-trigger aktivitas digital di beberapa tempat. Salah satunya adalah uang yang mengalir dengan cepat setelah dia meninggal, atau juga data-data yang disebarkan. Tapi itu masih konspirasi ya, dan kalau mau cari aja, cuman orangnya juga eksentrik gitu. Dia waktu dia masih hidup dia banyak sekali interview ngomongin macam-macam ABC ngata-ngatain orang, ngomong soal cryptocurrency juga, ngomongin soal konspirasi juga beberapa kali. Jadi ya terserah lah mau percaya apa. Tapi intinya emang dia adalah karakter yang seru sih. Sempat digosipkan juga dia ada film tentang dia yang main Johnny Depp, tapi sampai sekarang nggak tahu jadi apa enggak. Nah, tapi cukup tragis hidupnya, meninggal bunuh diri, dan dibilang bahwa sebenarnya aset dia tuh udah hampir nggak ada, bahkan dia punya banyak utang. Nah begitu kisah tentang John McAfee yang wow. Bayangin, dia seorang teknokrat waktu masih muda, sangat brilian, ide dia sangat hebat dan lumayan visioner gitu. Tapi tiba-tiba karena sebuah keputusan dia langsung drop dari orang yang sangat ditinggikan sampai akhirnya hancur. Nah, begitu untuk episode kali ini. Kalau kalian merasa ini seru, bisa kasih like ya, dan bisa subscribe channel ini. Dan kedepannya gue akan cerita lagi banyak-banyak hal yang seru mengenai orang, mengenai skandal, mengenai sebuah cerita di channel ini. Jadi stay tune, tunggu saja di channel Om Frost, Mr. Frost. Dan stay safe and stay healthy. Ciao.